Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad a'tana bi ni'matil imani wal islam wasihhatan wa fursatan kamilatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran on the job course atau UJC pada PKDP tahun 2026 yang diselenggarakan oleh PTP UIN Seskolah Riau tahun 2026. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara-saudara, para mahasiswa dan mahasiswi, sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi kita hari ini adalah pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan ketiga, mata kuliah kita adalah manajemen pembiayaan pendidikan tinggi. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri. Untuk itu, mari sama-sama kita buka pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, ketua kelas, komisariat kelas, ya. Kira-kira anak teman yang nggak masuk? Ada satu orang, Pak. Dia demam. Oh, demam. Yang lain sehat ya? Satu orang demam termasuk demam ya. Jadi materi kita adalah tentang satuan biaya operasional pendidikan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. Kebetulan kita di negeri, maka kita disebut dengan BOPTN, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Mari kita simak bersama video berkaitan dengan pembiayaan perguruan tinggi keagamaan Islam. Silakan disimak dengan baik. Kira-kira ada yang mau berkomentar tentang bantuan operasional perguruan tinggi? Pak, kalau agama nggak Islam, apa ini? Agama nggak Islam namanya bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan, ya. Keagamaan Islam negeri, keagamaan Islam swasta. Yang beragama lain itu seperti yang Kristen itu adanya di Dirjen Dimas Kristen. Yang sekolah tinggi Katolik itu ada di Dimas Katolik. Yang perguruan tinggi Buddha ada Staben, ya, kemudian Institut Agama Buddha Negeri, kemudian ada Universitas Agama Buddha Negeri, itu adanya di Dirjen Dimas Buddha. Jadi kita yang Islam, baik negeri maupun swasta, itu ada di Direktorat PTKI. Nah, bukan PTKIN, tapi PTKI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Islam, yang mengakomodir, membawahi negeri dan swasta. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus, ketua kelas. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Izin Pak Dokter, kami mau bertanya. Di slide yang pertama tadi, Pak. Ya. Oke, ini kan mata kuliah kita manajemen pembiayaan pendidikan tinggi agama Islam. Ya. Teknisnya ini kan
PPM Pak ya? Iya. PPM itu basic learning artinya kan ada indikator permasalahan yang akan diakomodir dalam manajemen tersebut. Iya. Ya, yang jadi pertanyaannya yang jadi pertanyaan ini urgensinya adanya ada mata kuliah ini apa Pak? Apakah selama ini skemanya itu belum termanajemen dengan bagus atau ada kebutuhan pengembangan tertentu Pak? Saja Pak. Terima kasih. Bagus pertanyaan kita bagus pada saudara. Jadi standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi keagamaan Islam atau SSOB BUPTKI itu menjadi acuan utama dalam menghitung biaya. Ya, biaya apa? Biaya satuan pendidikan sebagai dasar penetapan uang kuliah tunggal. Kemarin kan kita sempat dihebohkan tentang penetapan uang kuliah tunggal. Ada beberapa kali, beberapa periode dulu ada ikut banding ya, banding uang kuliah tunggal. Di kita mungkin tidak terasa. Kenapa? Karena kalau kita kemarin mengumumkan beberapa kali hanya beberapa orang saja. Ternyata di kampus-kampus yang sudah notabene-nya BLU, ya. Jadi kita nanti akan membahas ada perguruan tinggi Islam, ada BLU dan ada PTNBH, ya. Nah, jadi 3 lembaga ini berbeda cara pengelolaannya, ya. Jadi itulah makanya mata kuliah ini perlu bagi kita yang konsentrasinya adalah manajemen pendidikan Islam. Kenapa? Karena manajemen pendidikan Islam ini kita dituntut sebagai seorang manajer, mengatur salah satunya manajer keuangan, manajer SDM, manajer sarpras, ya, manajer yang lainnya. Oke, terima kasih Saudara Bisda. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu? Ya, jadi setelah mata kuliah ini ya, melalui mata kuliah ini nanti Bapak Ibu ya dilatih untuk langsung menghitung satuan biaya pendidikan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah CPNK ya, agar mampu memahami komponen biaya SSBUPTKI dan merumuskan solusi pembiayaan yang realistis untuk prodi di PTKIN. Baik, sampai di situ ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada hari ini karena kita adalah sistemnya adalah PGBL, Project Basic Learning, maka nanti kita akan membagi menjadi 4 kelompok, ya. Nah ini ada 1 kelompok. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Yang baginya sini 3, sini 4, ya. Nah, oke ya. Oke. Oleh karena itu nanti kita berikan waktu setengah jam ya, 30 menit untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Soal yang pertama, oke, soal pertama silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan SSBUPTKI dan sebutkan 3 komponen utamanya. Jadi kelompok 1 ini nanti diminta menyusun RAB 1 tahun untuk 1 prodi dengan asumsi 100 mahasiswa aktif. Gunakan acuan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri ya, keagamaan Islam dalam hitung komponen RAB. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 3, kelompok 2 silakan perhatikan biaya satuan pendidikan dengan biaya operasional pada PTKIN. Oke. Kemudian kelompok 3. Jika dana SSBUPTKIN terbatas, komponen biaya mana yang kamu prioritaskan? Indra ya, biar kualitas pembelajaran tetap jalan, beri alasan dan solusi alternatifnya. Ini nanti dekat ya kau ya. Iya Pak. Bahasa Medan ini. Kemudian yang keempat terakhir ini kelompok Rizky. Buat infografis alur dari APBN ke SSBUPTKI terus ke UKT mahasiswa ya, tunjukkan di mana transparansi biaya paling krusial. Oke? Oke? Nah, ya. Saya berikan waktu untuk mengerjakan 30 menit. Nanti setelah itu silakan dipresentasikan ya. Udah selesai semuanya? Sudah? Sudah Pak. Udah selesai ya? Udah ada. Silakan kepada kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ketua kelompok Depi Aprihansa
Terus di sebelah saya ada Saripah, ada Asing, Sasa, dan Nurul. Jadi untuk soal pertama Pak, Demikian penjelasan dari kelompok 1. Oke, kita dapat kelompok 2 dan kelompok 3 ada menanggapi. si ganggu jadi nusa. Ada? Langsung jadi nusa. Kelompok 2 ada? Si bisa. Jadi sebelum kita tutup saya ingin mengetes dulu. Saya sebut nama ya. Siap. Yang pertama saudari Asih. Sebutkan 3 jenis biaya di dalam APBN. 3 mata anggaran. 51 untuk belanja pegawai, 52 untuk belanja barang, 53 untuk belanja barang. Iya. Ya bos sudah sih apa Asih. Pertanyaan terakhir. Komponen apa saja? Komponen utama dalam belanja operasional apa saja? Komponen utama dalam biaya MAK 52. Mau jawab? Oke, kita lemparkan. Kamu jawab. Komponennya apa saja? Ayo. Silakan, saudari dulu. Pak, jadi 3 komponen utama. Yang pertama ada biaya SDM Pak, terdiri dari gaji atau honorarium dosen, tending maupun narasumber. Kemudian komponen yang kedua adalah biaya operasional pembelajaran. Itu terdiri dari listrik, air, internet, ATK, praktikum maupun ujian Pak. Kemudian komponen yang ketiga itu ada biaya pemeliharaan dan satpas, meliputi perawatan gedung, lab, perpus ataupun lab komputer. Demikian Pak. Kita sudah bisa. Ya kita dari materi kita dari tadi sudah 100 menit kita kuliah, kita belajar. Anda menyimpulkan? Silakan, saudari Sasa. Ya, silakan. Ya. Berdasarkan kegiatan Project Based Learning PJBL pada LKM kali ini, dapat disimpulkan bahwa SSBO PTKI merupakan standar penting sebagai acuan perhitungan biaya satuan pendidikan di PTKI. Dengan menghitung biaya satuan, mahasiswa mampu memahami komponen-komponen pembiayaan. Baik, saudara-saudara, sebelum kita menyimpulkan materi kita hari ini, saya akan bacakan sebuah ayat Al-Quran di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu ayat 197. Di akhir ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Jika dikaitkan dengan materi kita hari ini, maka di dalam Islam ayat ini menjelaskan bahwa kita manusia ada sebagai khalifah, sebagai pemimpin, wakil, kemudian wakil Tuhan di bumi, dan juga sebagai pemakmur bumi. Kita mengetahui tentang bagaimana rencana biaya perguruan tinggi sehingga kita memiliki ilmu dan bekal dalam kita bekerja. Setelah kita memiliki pekerjaan yang baik, memahami tugas dan tanggung jawab kita, maka kita paham akan keuangan negara yang diprioritaskan untuk sistem atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta, sehingga menghindari yang namanya kebocoran anggaran dan menghindari kerusakan di sistem keuangan kita. Demikian pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.